Saudara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK rencananya akan mengatur pembagian dividen perbankan. Nah, dalam aturan ini OJK tidak akan mengatur secara spesifik persentase besaran rasio pembayaran dividen. Namun akan ada kewajiban perbankan mengkomunikasikan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham. OJK berharap aturan ini akan membuat pembagian dividen lebih transparan. Pengaturan dividen penting dibuat agar alokasi laba bank diprioritaskan dalam permodalan dan pengembangan perbankan. Kalau Anda sering atau berinvestasi di saham, pasti sudah tahu kalau sektor perbankan ini jadi salah satu sektor yang cukup royal ya untuk bagi-bagi dividen ke para investor. Nah, kami akan ambil contoh beberapa perbankan di buku 4 yang artinya adalah bank besar, saudara. Berapa sih dividen yang dibagikan oleh mereka? Kita lihat datanya, saudara. Dari 4 bank kami ambil contoh dari Bank BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI. Dari keempat bank ini kami lihat dulu di BCA, saudara. BCA dari 2020 selalu meningkat dividennya sampai 2022 meskipun sebenarnya di 2020 masih pandemi, 2021 juga masih pandemi, tapi pembagian dividennya angkanya di 13 triliun lalu meningkat jadi 17,8 dan di 2022 25,2 triliun. Bergeser ke BRI, saudara. Di 2020 BRI memberikan laba atau dividen 12,1 triliun. Nah, Anda lihat di 2021 dividen yang dibagikan BRI ini meningkat berkali-kali lipat menjadi 26,4 triliun. Lalu terakhir di 2022 menjadi 43,5 triliun. Wah, pokoknya ini pemegang BRI happy banget nih waktu itu ya sampai dividen yang dibagikan mencapai 26,4 triliun saat pandemi. Bergeser ke Mandiri, dividennya 10,2 triliun di 2020, lalu naik menjadi 16,8 di 2021 dan terakhir 2022 kemarin Mandiri membagikan dividen senilai 24,7 triliun. Terakhir ada Bank Plat Merah, saudara. BNI ini memberikan dividen 820 miliar rupiah di 2020, lalu menjadi 2,7 triliun di 2021 dan terakhir ada peningkatan menjadi 7,3 triliun rupiah di 2022. Kalau kita lihat nih kinerja dari perbankan BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI, aturan dividen ini mungkin kalau kita lihat dari kinerja 4 bank yang saya ambil contoh, masa sih mereka kan kinerjanya baik, apakah benar aturan dividen harus diterapkan? Atau sebenarnya aturan dividen ini diterapkan OJK di tidak semua perbankan, jadi perbankan yang punya masalah di permodalan supaya nanti labanya nggak semua dibagi jadi dividen ke para pemegang sahamnya, tapi jadi laba ditahan untuk perbaikan kinerja internal. Jadi kalau ngelihat banknya sebenarnya kinerja baik, permodalannya kuat, apakah seharusnya memang dividen ini diatur oleh OJK atau diserahkan saja ke pihak bank dan juga pemegang saham? Nah, lalu bagaimana sebenarnya kalau nih nanti OJK benar-benar memberlakukan aturan dividen merata ke semua perbankan, bagaimana nasib saham perbankan kalau aturan ini diberlakukan? Pagi ini kita akan berbincang bersama Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nikodemus. Pak Niko, halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Skalis, bagaimana kabar? Baik, ini mungkin nggak baik buat investor Nggak yang baik. suka mengoleksi saham bank ya Pak Niko. Tapi Siap. di pernyataan OJK dia bilang sebenarnya perbankan ini harus secara transparan memberitahukan kepada para investornya soal pembagian dividennya. Nah, artinya nih, apakah berarti perbankan selama ini nggak transparan gitu yang kita baca di laporan keuangannya, berarti ada yang ditutupi, itu gimana Pak Niko? Oke Pak Skalis, jadi memang kalau kita katakan demikian ya tidak begitu ya Pak Skalis. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kan semua kinerja perbankan itu ada di dalam laporan keuangannya, baik labanya, bebannya. Karena dari sanalah kita mampu membuat proyeksi, mampu membuat valuasi dengan adanya asumsi. Nah, mungkin kalau dikatakan seperti itu lebih kepada porsi besarannya nanti yang akan diatur, karena kami sendiri yakin begitu ya, karena kalau ada perbankan yang mau kasih dividen tentu mereka sudah memperhitungkan, satu, proyeksi pertumbuhannya, kedua, asumsi makroekonominya, ketiga, adanya
rasio kecukupan modal. Keempat, sustainabilitas bisnis. Yang kelima, pastinya ada pertimbangan juga nih antara kepentingan bank sama kepentingan pemegang saham. Itu semua mereka pasti sudah aturkan, kan begitu. Tidak mungkin lah kalau tiba-tiba muncul angka, bisa katakanlah di BRI begitu ya, kasih dividen 2022 sebesar 85% DPR-nya, tentu itu kan merupakan salah satu, oh ini nanti akan apa namanya bahaya nih, enggak. Mereka pasti sudah punya tolok ukurnya sendiri. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebetulnya angka 85% itu bisa muncul, kan begitu. Nah, Hmm. mungkin dari sisi itu yang nanti akan diatur sama pihak teman-teman di OJK nanti. Begitu, Paskalis. Tapi nih kalau misalnya oke itu memang baik tentunya untuk perbankan Mm-mm. apalagi secara transparan memberitahukan sebenarnya labanya nih, atau pembagian dividennya muncul angka itu berapa gitu. Tapi untuk pemegang saham nih Pak Niko yang memang biasanya mengoleksi saham perbankan karena tujuannya untuk mengoleksi dividennya juga. Kira-kira akan ngerugiin nggak? Mm-mm. Pastilah ya, karena kalau kita bicara dividen itu kan pemanis dari suatu saham supaya tambah manis, kan begitu ya Iya. Paskalis. Karena kalau kita perhatikan memang saat ini salah satu sektor yang selalu manis di hampir setiap tahun itu adalah perbankan. Kenapa perbankan? Apalagi bank-bank buku besar gitu ya, bank buku 4. Karena boleh dikatakan net interest margin kita perbankan di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, kan begitu sih. Maka dari itu banyak investor asing tuh bondong-bondong datang untuk berinvestasi di sektor perbankan. Bagaimana tidak juga kalau kita perhatikan gitu ya, mulai dari BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, sejak dari tahun 2018, itu dividen payout ratio-nya terus mengalami kenaikan. Nah, tentu ini kan menjadi salah satu poin yang menarik begitu ya. Nah, Hmm. tidak semua investor juga melihat hanya dividennya aja. Kalaupun misalkan memang dividen itu katakanlah amit-amit semakin mengecil gitu ya, tapi kan yang dilihat juga ada bicara fundamentalnya, prospek bisnisnya dan potensi valuasi di masa yang akan datang. Itu juga menjadi salah satu perhatian yang nomor satu begitu ya. Ya meskipun kalau misalkan tadi dividennya semakin kecil, berarti penerimaannya pun juga akan jauh lebih kecil. Apalagi kalau kita katakan bank-bank plat merah begitu ya, nanti kan setorannya juga akan semakin kecil. Kecil. Nanti ujung-ujungnya siapa yang susah, nah itu nanti di ujung ceritanya. Begitu, Paskalis. Tapi artinya kalau memang aturan ini nanti diberlakukan, perbankan menjadi tidak menarik lagi begitu Pak Niko? Sebetulnya kalau tidak menarik ya tidak begitu Paskalis, karena seperti yang tadi juga kita sempat diskusi begitu ya Paskalis, karena di sektor perbankan kita ini nomor satu adalah net interest margin yang Hmm. salah satu yang tertinggi di dunia, itu satu. Yang kedua tentu kita mesti perhatikan bahwa setiap tahun itu begitu ya harga sahamnya juga terus mengalami kenaikan, apalagi katakanlah bank-bank yang buku besar begitu. Nah, dividen ini tentu menjadi salah satu pemanis yang membuatnya menjadi semakin manis. Nah, ini semua akan diperhatikan lebih kepada dividen hunter sebetulnya. Bagi orang yang memang hold itu saham khususnya buat long term gitu ya. Tentu harapannya ada selain harga, kenaikan harga tentu dapat dividen yang jauh lebih besar. Apalagi kalau kita perhatikan rata-rata dividen yield dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, BBCA itu 1,88%, BBRI itu 3,51%, BMRI itu 4,15% dan BBNI 2,58%. Nah, sehingga tentu kan ini merupakan salah satu poin yang cukup positif begitu ya. Nah, memang kalau kita bicara dividen yield, kita berharapnya tentu di atas 5% karena semakin tinggi dividen yield-nya berarti keuntungannya akan jauh lebih besar. Tapi kan kalau kita perhatikan nilainya juga cukup menggiurkan begitu ya. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan nantinya dari sisi investor untuk memilih saham perbankan. Tapi kami yakin bahwa dividen itu tetap merupakan pemanis gitu ya. Tetap fokus utamanya adalah fundamental dan potensi valuasi harga di masa yang akan datang, Paskalis. Oke. Begitu kira-kira. Itu tetap yang harus dilihat oleh para investor bagaimana Betul, fundamental ya Pak, meskipun tetap betul. dilirik lah untuk dividennya. Berarti terakhir Pak Niko boleh singkat Mm-mm. mungkin. Jadi apa yang bisa kita lihat dari kebijakan yang mungkin belum ketuk palu ya, tapi apa yang bisa kita lihat dari positifnya apa, tapi negatifnya juga apa? Sejauh ini kalau negatifnya dulu ya, kalau kita perhatikan Paskalis tentu penerimaan pasti akan berkurang, itu satu. Yang kedua, yang tadinya saham yang udah manis, semakin manis, sekarang mungkin manisnya berkurang, itu Ya. yang kedua. Yang ketiga tentu daya tarik investor terhadap saham tersebut juga pasti akan berkurang, khususnya bagi sisi dividen hunter. Nah,
Tapi sisi positifnya sebetulnya apa sih? Tentu memang ini kan namanya sebuah kebijakan yang kita sendiri juga masih belum tahu nih ya seperti apa sih kebijakan Mhm. yang akan dibuatnya nanti begitu. Tapi karena sisi kita positif thinkingnya gitu bahwa kita melihat bahwa yang diatur kan sebetulnya untuk menjaga kinerja perbankan itu tetap terjaga. Uh, Penguatan di sektor keuangan supaya jangan sampai ini nanti ketika kita menghadapi tekanan seperti yang kejadian di 2020 kita kalah dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, sejauh ini kan kita boleh melihat begitu ya, sektor perbankan kita adalah salah satu yang memiliki fundamental terkuat begitu ya, dan bahkan kita mampu melewati dalam masa-masa yang sulit seperti yang kemarin begitu. Nah, ini semakin diperkuat lagi dengan adanya peraturan seperti ini. Nah, peraturannya seperti apa itu yang masih jadi rahasia. Nah, yang kedua tentu sisi positifnya, kita juga mesti melihat begitu ya, apakah nanti kalau misalkan tidak dibagikan dividen begitu, kira-kira laba ditahannya akan digunakan untuk Iya. apa? Ini juga menjadi salah satu poin yang penting kalau ternyata digunakan untuk ekspansi, untuk pengembangan teknologi khususnya dari sisi IT-nya, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, tentu ini akan membuat perbankan akan jauh lebih baik lagi di masa yang Mhm. akan datang. Tapi kan itu semua ada plus dan minusnya. Kami yakin, meyakini begitu ya, Pak Skalis, bahwa perbankan punya perhitungannya sendiri, mereka punya bisnis plan sendiri, bahkan mereka juga sudah menyiapkan bisnis plan selama 3 sampai 5 tahun. Hanya saja tinggal bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Kami berharap begitu ya bahwa teman-teman di OJK juga berkomunikasi antara satu dengan yang lain, khususnya dari sisi industrinya, dari sisi pelaku pasarnya, sehingga tentu aturan yang diberikan merupakan yang terbaik dari Ya. yang baik begitu ya, sehingga memberikan penguatan di masa yang akan datang. Begitu, Pak Skalis. Oke, jadi kita tunggu sama-sama bagaimana nanti aturan yang akan dibuat oleh Siap. OJK. Pak Niko, terima kasih sudah Heeh. berbagi pagi ini di Sama-sama, Kompas Pak Bisnis. Skalis. Sehat selalu, Iya. Pak.